Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya Ibu Bapak, Romo Ramani, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, yang telah bergabung di acara Puja Bakti Online dari Wihara Mula Dharma. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Dan semoga Anda sekalian tetap dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Yang mana pada hari ini kita punya kesempatan yang baik karena kita bisa mendengarkan uraian Dhamma yang pada hari ini tentunya akan sedikit berbeda. Saya akan membawakan sebuah topik tentang pengembangan atau praktik pengembangan cinta kasih secara bertahap. Nah, karena ini adalah sesuatu topik yang harus dikaji secara komprehensif, secara detail, secara terperinci, maka saya akan menggunakan sebuah media, slide di sini ya, sehingga Ibu Bapak bisa melihat apa yang saya sampaikan, dan semoga nanti Ibu Bapak punya banyak pertanyaan. Punya banyak pertanyaan terhadap apa yang didengarkan pada hari ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita punya kesempatan mendengarkan tentang praktik pengembangan meta secara bertahap. Mungkin di beberapa kesempatan, di beberapa wihara ya, Ibu Bapak seringkali mendengarkan bimbingan meditasi berkenaan dengan pengembangan meta. Meta bawana, tapi yang disampaikan, diinstruksikan oleh pemimpin puja bakti sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali, entah itu karena ingin mempersingkat waktu atau karena memang sisi negatifnya adalah mungkin karena keterbatasan daripada pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin puja bakti. Ya, artinya adalah di kesempatan-kesempatan yang lain ini banyak ditemukan permasalahan seperti ini. Tapi ada masalah yang lebih krusial sebenarnya. Di beberapa waktu lalu saya pernah melihat di media Facebook ada seorang Dhammaduta mengatakan bahwasanya meta ini bukanlah ajaran Sang Buddha, bahwasanya meta ini bukan bagian daripada ajaran Sang Buddha karena tidak terdapat di dalam Tipitaka. Hati-hati bahwasanya ketika seorang Dhammaduta mengatakan hal semacam ini, ketika didengarkan oleh para perumah tangga ataupun mereka yang menjadi partisipan, ini akan menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan menghilangkan esensi daripada praktik pengembangan meta, apalagi pengembangan meta secara bertahap. Ya, itu adalah salah satu opini pribadi yang sebenarnya kekurangan pengetahuan menurut saya. Artinya dalam Tipitaka banyak sekali ditemukan berkenaan dengan pengembangan meta secara bertahap. Nah, Ibu Bapak di sisi yang lain permasalahannya adalah ketika Ibu Bapak melihat ya di dalam praktek khususnya adalah mengenai 9 sila. Pernah dengar ya? 9 sila, biasanya 8 atas sila semenera. Tapi sebenarnya ada yang namanya Nawangga Sila. Kenapa dikatakan sebagai Nawangga Sila? Karena Sang Buddha melihat bahwasanya pengendalian diri yang diajarkan Sang Buddha itu tidak hanya terbatas pada ucapan dan juga perbuatan, tapi harus ada satu lagi namanya pikiran. Kalau pengembangan daripada sila yang 1 sampai 8 yang mungkin Ibu Bapak sekalian penuhi atau laksanakan ketika hari uposata seperti itu, ini adalah pengendalian secara perbuatan jasmani dan juga ucapan. Ya, tetapi sebenarnya ada satu sila yang sering kali disampaikan oleh para guru meditasi, khususnya dalam tradisi Myanmar, mereka menggunakan yang ke-9 ini. Meta sahagatena citasa sabha panabutesu manasang paritwa wiharanang samadhyami. Setelah memenuhi pikiran terhadap semua makhluk, hidup dengan hati yang disertai cinta kasih, saya menjalankan keberlangsungannya. Maka ini adalah pengendalian atau pengembangan batin secara pikiran Ibu Bapak. Ya, maka kalau kita beruposata sila atau melaksanakan uposata sila, maka akan jauh lebih baik jika kita punya pengendalian secara apa? Secara pikiran juga. Maka ada orang juga yang mengatakan secara liar ya, secara liar atau pintar seperti itu. Ketika saya melaksanakan atas sila, ya saya tidak makan tengah hari aja.
Nah, kalau hanya patokannya tidak makan lewat tengah hari, itu hanya apa? Mengendalikan diri secara perbuatan jasmani, tidak makan lewat tengah hari. Maka itu hanya satu sila yang dijalankan. Tapi atas sila sebenarnya itu ada 8, dan kalau nawangga sila ditambah yang ke-9. Ya. Jadi Ibu Bapak paham nih, ya. Ketika kita melaksanakan uposatha sila, itu ada 9 faktor sebenarnya. Bisa ditemukan di mana sebenarnya? Banyak sekali. Ya, nanti saya tunjukkan. Nah, Ibu Bapak, banyak orang yang mengatakan bahwasanya meta tidak ditemukan dalam sutta-sutta. Siapa bilang? Ditemukan di dalam berbagai sutta, meta atau meta bawana, pengembangan cinta kasih. Di dalam sutta-sutta yang saya santumkan di sini adalah terdapat dalam kitab Digha Nikaya, yaitu Udummadika Sutta, Cakawati Sihanada Sutta. Dari kitab Majjhima Nikaya juga ada, kitab Sangyutta Nikaya juga ada, bahkan dari kitab Anguttara Nikaya juga ada. Dan di sisi yang lain dari Meta Bawana Sutta di dalam kitab Iti Uttaka juga ada. Artinya di dalam 5 Nikaya Tipitaka, maka kita bisa menemukan praktek Meta Bawana. Jadi Ibu Bapak nggak usah khawatir ya, bahwasanya apa yang sama Nira sampaikan ini apakah tercantum dalam Tipitaka? Tentunya ini tercantum dalam Tipitaka. Ya, memang kalau kita melihat Meta Bawana itu memang telah dipraktikkan sebelum ada Sang Buddha, Ibu Bapak. Ya, bahwasanya di dalam tradisi sebelum Sang Buddha, Meta Bawana telah dipraktikkan bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan di alam Brahma. Ya, kehidupan di alam Brahma artinya mereka mengembangkan meta dengan tingkatan-tingkatan tertentu sehingga mereka bisa di kelahiran berikutnya dia menyatu dengan alam Brahma seperti itu. Artinya mereka terlahir di sana. Maka sering dikatakan kalau dalam Karanya Meta Sutta, maka dikatakan sebagai apa? Brahma Wiharang Idamahu. Ketika dia penuh dengan cinta kasih, maka Brahma Wiharang. Dia berdiam layaknya seperti seorang Brahma. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Ini di ajaran Sang Buddha, ini sudah disampaikan sebenarnya sebelum ada Sang Buddha juga. Ya, para petapa-petapa zaman dulu, mereka telah melakukan apa? Melakukan pengembangan meta bawana untuk hidup di alam Brahma. Tetapi apa yang berbeda dengan ajaran Sang Buddha? Di ajaran Sang Buddha yang berbeda adalah bisa dilihat dalam nomor 10, Karajakaya Brahma Vihara Sutta, dan juga yang ke-11, dan juga ada yang kelima. Semua ini meta pengembangannya untuk menuntun kita untuk mencapai apa? Tingkat kesucian anagami. Dan return artinya tidak kembali lagi ke alam indriawi. Ya. Jadi praktek meta ini yang diajarkan Sang Buddha ini berbeda sekali dengan ajaran-ajaran petapa-petapa zaman dulu. Ya, petapa zaman dulu hanya untuk mencapai yang namanya alam Brahma, Ibu Bapak. Tapi para Buddha, para sang agama. Ya, maka dari itu kita perlu membahas dalam waktu 40 menit ke depan. Ya, kita membahas berkenaan dengan meta bawana secara terperinci dari berbagai kitab komentar dan juga kitab Tipitaka. Ya. Nah, Ibu Bapak, di dalam kitab komentar daripada Majjhima Nikaya yang disebut sebagai kitab komentar dari Majjhima Nikaya adalah Majjhima Atthakatha, Ibu Bapak bisa menemukan dalam versi Pali Text Society di jilid pertama halaman 283. Untuk menghancurkan yang namanya biapada, kemarahan. Nah, biapada ini adalah salah satu hal yang masih dimiliki oleh seorang putujana umat awam seperti kita, seorang sotapana dan sakadagami. Nah, anagami dia sudah memberantas yang namanya biapada. Makanya kalau misalnya menghancurkan yang namanya biapada, ini seseorang dikatakan sebagai anagami. Ya, maka untuk menghancurkan yang namanya biapada, ini kita memerlukan nih yang namanya pengembangan meta. Ya, maka dikatakan di dalam di dalam kitab komentar ini yang dikatakan 6 hal yang dapat membuat tercapainya penghancuran kemarahan itu adalah ini 2 yang pertama yang berkaitan dengan meta. Apa itu? Penuh perhatian atau memahami tanda-tanda meta. Sebenarnya nimitasa apapun yang berkaitan dengan meta, ciri-ciri daripada meta atau cinta kasih. Ya, sedangkan ugaha di sini adalah mempelajari. Jadi Ibu Bapak nih sekarang ini adalah salah satu upaya untuk mempelajari berkenaan dengan apa itu meta, apa itu yang dikatakan sebagai ciri-cirinya, prakteknya seperti apa, apakah ada dalam Tipitaka, apakah manfaatnya. Ini semua dipelajari, ini adalah bagian yang pertama. Bagian tahapan awal Ibu Bapak untuk mempraktekkan meta atau cinta kasih. Nah, nanti baru berkembang untuk menghancurkan kemarahan maka diperlukan yang namanya meta bawana anu yoga, ya. Bermeditasi meta bawana.
Ya, jadi meditasi meta bawana, Ibu Bapak, pada umumnya bukan hanya sekedar mengulang semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Bukan hanya demikian. Ada cara-cara yang secara bertahap, yang secara sistematis, yang bahkan ketika dipraktekkan ini bisa membimbing kita untuk mencapai jana ketiga, bahkan jana keempat. Dan ini juga bisa membimbing kita untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian, bahkan sampai tingkat kesucian anagami. Ya, nah, Ibu Bapak, maka dua hal ini yang harus kita pelajari, yang harus kita bahas secara terperinci pada hari ini, sehingga Ibu Bapak sekalian bisa memiliki pemahaman yang jelas, yang detail berkenaan dengan meta atau cinta kasih. Ya, di dalam Megya Sutta, Ibu Bapak bisa menemukan instruksi Sang Buddha berkenaan dengan pengembangan meta atau cinta kasih. Ini harus benar-benar dikembangkan untuk meninggalkan kebencian. Dalam bahasa Pali dikatakan meta bawetaba bia pada sapahanaya. Ya. Jadi pahanaya untuk menghancurkan, bia pada meninggalkan kebencian. Dengan apa? Meta bawetaba, dengan pengembangan daripada cinta kasih, Ibu Bapak. Nah, maka kalau Ibu Bapak mau praktek meta, ya, Ibu Bapak harus paham dulu nih. Paham apa tuh sama Nira? Paham bahwasanya meta ini adalah cinta kasih, adalah aspek yang positif dari batin kita. Sementara itu juga dia adalah lawan daripada kebencian atau dosa, Ibu Bapak. Ya. Jadi Ibu Bapak ketika mau praktek meta, Ibu Bapak harus tahu meta ini apa, karakteristiknya apa. Oh, karakteristik meta adalah sesuatu yang lembut, yang baik, yang mengharapkan semua makhluk ini untuk berbahagia. Sementara dosa ini adalah aspek batin yang ingin menghancurkan lawannya. Ya, maka ketika Ibu Bapak mau praktek tidak bisa langsung semoga semua makhluk berbahagia, tapi merenungkan dulu nih apa manfaat daripada meta. Ya, kalau dosa ini adalah kemarahan, kebencian dan sebagainya, ini adalah sifatnya merusak orang lain dan juga merusak batin kita. Nah, sementara meta ini adalah cinta kasih. Ya, maka cinta kasih akan memiliki padanan yang sama itu dengan apa? Kesabaran atau khanti. Ya. Maka Ibu Bapak ketika praktek meta mau dilaksanakan sebelumnya, Ibu Bapak harus memikirkan terlebih dulu manfaat daripada meta ini apa. Ya. Ibu Bapak bisa merenungkan daripada sabda-sabda yang disampaikan oleh Sang Buddha, meta itu adalah bermanfaat atau tidak bagi diri saya. Nah, maka kalau Ibu Bapak sudah tahu manfaat daripada meta, maka Ibu Bapak akan mengembangkannya secara benar, secara bertahap. Ya. Di dalam kitab Tiga Nikaya di jilid kedua halaman daripada 49, Ibu Bapak bisa temukan salah satu uraian daripada Sang Buddha, tiada praktek yang lebih tinggi sabda para Buddha daripada kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah kekuatan menahan apapun yang berhadapan dengan diri kita. Kalau misalnya sesuatu tidak menyenangkan, kita sabar. Ini adalah praktek daripada meta, Ibu Bapak. Ya. Dan tiada yang lebih tinggi daripada nibbana. Nah, sedikit demi sedikit pengembangan meta untuk mencapai namanya nibbana. Nah, Ibu Bapak juga bisa merenungkan dari Dhammapada 399, tiada kemarahan. Demikianlah ia menghadapi kemakian, menghadapi pukulan dan hukuman. Kesabaran adalah kekuatan dan senjatanya. Orang itulah yang saya sebut sebagai seorang Brahmana. Ya, artinya ketika seseorang mempraktekkan meta, ini adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan bagi seorang biku, mau disebut sebagai seorang Brahmana, dia harus memiliki meta atau cinta kasih. Maka dikatakan yang meta ini adalah salah satu kekayaan juga bagi para biku, Ibu Bapak. Ya. Nah, dengan kita memiliki aspek batin yang demikian, batin kita akan sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk bertekad justru mensejahterakan makhluk yang lainnya. Batin kita tidak ingin menghancurkan makhluk lain lagi. Batin kita justru menginginkan semua makhluk ini untuk berbahagia. Batin kita senantiasa juga menginginkan semua makhluk terbebas daripada kebencian. Oleh karena itu meta sebagai tahap awal harus kita kembangkan dalam aspek apa? Kognitif dulu, dalam hal pemikiran kita dulu. Oh, ini baik, ini bagus, oh ini bermanfaat dan sebagainya. Ya. Nah, nanti Ibu Bapak baru masuk ke dalam tahap secara praktiknya. Bagaimana praktiknya? Meta secara praktiknya Ibu Bapak di dalam kitab Visuddhimagga yang dikatakan sebagai kitab subkomentar yang dituliskan oleh seorang komentator yang sangat terkenal yaitu Buddhaghosa ya. Di dalam kitab Visuddhimagga disebutkan berkaitan dengan pembahasan meta. Nah, meta ini kepada siapa cinta kasih tidak boleh dikembangkan terlebih dulu ya.
Yang pertama adalah kepada orang-orang yang tidak disukai sama ibu bapak, ya. Nah, kenapa orang-orang yang tidak disukai? Karena orang-orang yang tidak berbuat untuk kebahagiaan ibu bapak sekalian, tetapi berbuatnya adalah kebahagiaan bagi makhluk-makhluk lain untuk musuh-musuh ibu bapak sekalian. Maka untuk mengembangkan cinta kasih kepada orang tersebut, itu berarti meletakkan orang yang tidak kita sukai tadi, itu di tempat yang kita sukai. Maka batin kita ini akan apa? Akan bertentangan. Sehingga membuat kita menjadi lelah seperti itu. Ya, maka ini harus apa? Kita singkirkan terlebih dulu. Nggak bisa kita pancarkan meta kepada orang yang tidak kita sukai. Misalnya kepada musuh kita gitu kan. Ketika ketemu musuh kita pancarkan semoga kamu berbahagia, semoga kamu berbahagia. Itu sulit. Meta yang ada nanti bisa berubah menjadi kebencian seperti itu. Ya. Nah, kemudian kepada siapa yang tidak bisa kita pancarkan terlebih dulu, yaitu adalah teman-teman yang sangat kita sukai, yang sangat kita cintai. Kenapa? Karena kalau kita mengingat untuk mengembangkan meta kepada orang-orang atau teman kita yang sangat kita cintai, yang disukai, maka dia berarti meletakkan di tempat orang yang netral. Dan apabila misalnya teman kita mengalami rasa sakit sedikit saja, atau bahkan seorang ibu melihat anaknya yang sangat dicintai, maka dia akan merasa apa? Akan merasa bersedih hati. Maka ketika mempraktikkan meta yang pertama kali kepada anak atau orang yang dicintai tersebut, itu akan membuat seorang menjadi lelah seperti itu. Ya, maka tidak bisa. Ya, yang ketiga ini adalah orang-orang yang netral. Orang-orang yang netral siapa? Orang-orang yang nggak kenal, misalnya di pinggir jalan, atau misalnya di sosial media seperti itu. Ini nggak bisa dipancarkan meta terlebih dulu. Kenapa? Karena ibu bapak nggak punya tuh, rasa suka dan juga rasa benci seperti itu. Ya. Jadi untuk meletakkan orang-orang yang netral tadi, yang bukan dia sukai dan juga bukan dia benci, untuk meletakkan di tempat-tempat orang yang dihormati atau disayangi, itu adalah salah satu hal yang sulit seperti itu. Tidak mungkin tercapai. Hal ini akan membuat dia menjadi lelah juga seperti itu. Ya, jadi pengembangan meta tidak akan berkembang kalau dia memancarkan kepada yang tiga pertama ini. Dan tahap yang terakhir, kalau kita mengembangkan juga kepada musuh, ini juga tidak bisa berkembang kalau kita mengembangkannya kepada musuh. Kenapa? Kalau kita mengembangkan cinta kasih kepada musuh, kadang-kala kemarahan, kebencian malah muncul. Ya, oh dia pernah memukul saya, dia pernah menampar saya seperti itu, dia pernah mencaci maki saya. Maka kebencian, kemarahan ini justru bisa muncul secara seketika. Ya, maka dia tidak bisa dipancarkan untuk terlebih dulu sebagai yang pertama, ibu bapak. Ya, nah, yang kelima ini adalah orang yang nggak boleh pancarkan dulu adalah orang-orang yang berlawanan jenis. Misalnya ibu bapak laki-laki, ya kan, memancarkan cinta kasih kepada perempuan terlebih dulu. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena akan memunculkan yang namanya hawa nafsu kepada dirinya sendiri. Ya, maka disarankan bagi yang perempuan itu memancarkan cinta kasih kepada yang perempuan terlebih dulu. Ya, jangan sebaliknya. Nanti malah muncul rasa nafsu yang luar biasa dalam dirinya. Dia menjadi berubah, bukan meta, tapi pema, ya, menjadi tanha, keinginan seperti itu. Yang lain yang keenam, ini adalah orang-orang yang meninggal. Jadi orang-orang yang telah meninggal ini tidak bisa dipancarkan cinta kasih sebagai yang pertama, ibu bapak. Kenapa sama Nera? Karena kalau kita pancarkan cinta kasih untuk tahap yang lebih tinggi, untuk kita mencapai jana dan pengembangan batin-batin yang lainnya, maka dia akan dia tidak akan bisa membantu kita untuk mencapai yang namanya penyerapan. Penyerapan di sini artinya adalah jana, ibu bapak. Ya, penyerapan jana atau akses yang dekat sekali dengan yang namanya jana, yaitu upacara samadhi. Ya, maka 6 orang ini, ibu bapak, tidak bisa sebagai yang pertama dipancarkan cinta kasih. Maka siapa sebenarnya? Itu adalah diri sendiri. Ya, maka ibu bapak ketika mau memancarkan meta, ibu bapak itu harus mengingat dulu kebahagiaan apa yang pernah saya lakukan, kebajikan apa yang pernah saya lakukan, sehingga saat itu ibu bapak bisa mengingat tuh, oh saya berbahagia karena melakukan ini. Itu adalah aspek batin yang berbahagia. Nah, ketika ibu bapak sudah berbahagia, baru ibu bapak bisa memancarkannya kepada orang lain. Ya, karena dengan kebahagiaan itu ibu bapak akan akan menyingkirkan yang namanya dosa. Ya, jadi kalau batin kita bahagia, yang namanya kebencian, dosa, dia tidak hadir. Kenapa? Karena di dalam secara prinsipnya, batin kita munculnya adalah satu persatu.
Batin yang baik tidak bisa muncul bersama dengan batin yang buruk. Ya, kalau batin kita dipicu dengan batin yang baik, maka kemunculannya akan terus menerus menjadi baik. Ya, maka kita harus membuat batin kita menjadi lebih bahagia dulu. Ya, kita mengingat apapun perbuatan baik yang pernah kita lakukan dalam satu hari ini atau kemarin atau yang sebelumnya. Ya, baru nanti ibu bapak merasa bahagia, batinnya sudah siap, itu artinya ibu bapak sudah terbebas dari yang namanya kebencian atau artinya adalah ketidaksukaan. Nah, maka di sisi yang lain ibu bapak, kita harus tahu juga bagaimana cara mempraktekannya. Cara mempraktekannya, kita pancarkan terlebih dulu cinta kasih ini kepada diri sendiri, ibu bapak. Ya, nah, nanti setelah kepada diri sendiri, yang kedua disebutkan dalam kitab Visuddhimagga, ini kepada pia. Pia adalah orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang dihormati, atau bahkan teman-teman kita dan sanak saudara yang sangat kita cintai seperti itu. Nah, ini adalah secara bertahap ya, kepada diri sendiri, kepada orang yang disayangi, dan kemudian yang ketiga adalah kepada orang yang netral. Artinya orang yang bukan kita benci dan juga kita tidak sukai seperti itu, ya. Yang bukan keduanya seperti itu. Nah, maka nanti secara yang keempat, maka kita akan mendapatkan objek meta kita ini kepada siapa? Kepada musuh kita. Musuh artinya adalah orang yang tidak kita sukai, yang membenci kita dan kita membenci dia seperti itu. Maka ini baru bisa kita lakukan secara bertahap, ini baru bisa benar seperti itu, ya. Nah, apa yang harus disampaikan sama Nira di dalam kita bermeditasi? Ya, di dalam bermeditasi, ibu bapak pastinya adalah merenungkan, memancarkan, dikatakan sebagai paharana, memancarkan cinta kasih, ini dalam bentuk diri sendiri dulu. Maka dia dikatakan sebagai ahang awerohomi. Nah, semoga saya terbebas dari kebencian. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ibu bapak sambil memancarkan kepada diri sendiri, itu semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Ya, ibu bapak bisa memancarkannya dalam bentuk dalam kalimat Pali atau dalam kalimat bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah anigohomi, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Ya. Nah, yang keempat adalah suki atanang pariharami, semoga saya baik-baik saja dan saya menjadi bahagia. Ya. Maka ini harus secara bertahap ya, dipenuhi secara diri sendiri, 4 ini dilakukan, kemudian dikembangkan kepada yang kedua, 4 ini dilakukan juga, kemudian setelah selesai kepada yang ketiga, 4 ini dipenuhi juga, dan kepada yang keempat seterusnya ini dipenuhi juga secara 4 ini. Harus berurutan ibu bapak, tidak bisa terbalik-balik ya. Dari diri sendiri, orang yang disayangi, orang yang netral, orang yang kita benci. Nah, kita apa pancarkan dari diri sendiri 1 2 3 4. Pia 1 2 3 4. 3 1 2 3 4 dan seterusnya. Kalau sudah sampai selesai sampai weri, sampai yang kita benci, balik lagi ke atas diri sendiri lagi. Sampai terus menerus sampai dia mahir, bahkan dikatakan sampai dia mencapai jana ketiga. Nah, ibu bapak, artinya kalau dalam kitab Visuddhimagga, kalau kita melihat ya, pengembangan meta yang sebenarnya adalah kalau kita sudah memiliki kemampuan jhana seperti itu. Artinya kalau kita sudah menguasai tingkatan-tingkatan jhana tertentu, dikatakan sebagai jhana yang didasari dari pelatihan kasina warna putih. Kenapa putih? Karena itu adalah berkaitan dengan kelembutan. Ya, dengan kasina warna putih, kasina warna, kita mengembangkan kasina warna ini sampai kita mencapai tingkat jana yang keempat. Nah, kita keluar dari jana tersebut dan mempraktekkan meta. Oh ahang awerohomi, abhyapajohomi. Maka meta yang terjadi dalam diri ibu bapak untuk semua makhluk, bahkan terutama pada diri sendiri, itu sangat luar biasa. Itu berbeda dengan kita memancarkan meta kepada diri sendiri dan orang lain ketika kondisi batin kita tidak dalam keadaan konsentrasi yang bagus. Ya, misalnya diri kita ketika ketemu hantu seperti itu kan, ketemu hantu deg-degan, kemudian takut seperti itu. Di sana tidak ada kebahagiaan, di sana tidak ada ketenangan. Maka ketika dipancarkan itu seakan-akan percuma. Ya, maka ibu bapak harus tenang terlebih dulu, baru memancarkan kepada diri sendiri, kepada orang yang kita cintai dan seterusnya. Maka dengan demikian, setiap kali kita memancarkan kepada diri sendiri, ini mampu loh. Ketika kita memancarkan empat ini mampu membuat kita mencapai jana ketiga. Ya. Dan ketika kita memancarkan secara lebih lanjut kepada pia, orang yang kita sayangi, ini juga bisa mampu mengantarkan kita untuk mencapai jana ketiga. Ya.
Nah, Ibu Bapak perlu tahu bahwasanya dalam Brahmawihara itu kan ada 4 ya, meta, karuna, mudita, upeka. Ini masing-masing ada cara pengembangannya. Nah, kalau meta dia pengembangannya sampai 528 cara. Nah, kalau mudita, karuna, dan upeka dia hanya 132 cara. Tapi yang kita bahas hari ini hanyalah meta 528 cara dalam kitab Patisambhida Maggapali. Ya, maka kita tidak bicara tentang mudita, upeka ataupun karuna. Ya, kita hanya bicara tentang meta hari ini. Ya. Nah, setelah itu ya, Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak memancarkan kepada diri sendiri, yang kedua tahapnya adalah Ibu Bapak memancarkan kepada orang yang lainnya, kepada orang yang disayangi, kepada orang yang netral, kepada musuhnya. Seperti ini formulanya, ya. Ayang sapuriso, semoga orang baik ini awero hontu. Ayang sapuriso awero hontu. Jadi semoga orang yang baik ini terbebas dari kebencian. Semoga orang yang baik ini terbebas daripada penderitaan batin, penderitaan jasmani, dan dia baik-baik saja dan bahagia. Jadi terus berurutan. Ketika dalam prakteknya, Ibu Bapak bisa menghitung tuh. Dalam praktek meta dalam 10 menit, itu Ibu Bapak sudah dapat satu putaran seperti itu. Ya, dalam 2,5 menit pertama, Ibu Bapak memancarkan kepada diri sendiri. Kemudian 2,5 menit kedua kepada orang yang disayangi. Dengan mengulang ini terus. Kemudian kepada yang ketiga, orang yang netral. Kemudian keempat, dalam 10 menit Ibu Bapak sudah bisa mendapatkan pengembangan meta dari diri sendiri sampai kepada musuh kita, orang yang tidak kita sukai, Ibu Bapak. Ya, maka kita bisa membagi waktunya ketika kita bermeditasi. Jadi maka meditasi itu, pengembangan meta tidak bisa hanya dalam waktu 1 menit, 2 menit. Baru meditasi selesai, sudah selesai. Ya mungkin kalau di dalam wihara ya itu sulit bagi kita untuk bisa meditasi bersama-sama. Kalau tidak dalam kondisi retreat itu sulit. Maka kita bisa praktekannya ketika kita berada di rumah atau ketika kita dalam kondisi retreat. Nah, ini adalah hal yang baik ya. Kenapa hal yang baik? Kenapa seperti itu? Karena di dalam catur raka bawaan 4 meditasi perlindungan, ini meta juga termasuk ya. Untuk melenyapkan yang namanya kebencian, kemarahan Ibu Bapak ketika dikuasai kemarahan, kebencian, Ibu Bapak bisa mempraktekkan meta. Ya kan? Kalau Ibu Bapak tidak bisa memancarkan secara batin terlebih dulu, Ibu Bapak bisa melakukannya secara verbal. Secara verbal terlebih dulu, baca seperti baca chanting biasa. Nah, nanti kalau sudah menghafal 4 cara ini nih, 4 cara yang ini, maka Ibu Bapak sudah bisa mengulangi secara mata terpejam. Ya, jadi ahang awerohomi, abyapajohomi, anigohomi, terus meningkat jadi ayang sapuriso awerohotu, abyapajohotu, terus bertahap, maka Ibu Bapak dalam 10 menit, Ibu Bapak sudah mengembangkan meta. Ya, nah, Ibu Bapak perlu tahu di dalam kitab Visuddhimagga, yaitu khususnya dalam kitab Patisambhida Maggapali, di dalam kitab Khuddaka Nikaya, di sana dijelaskan bahwasanya ada 528 bentuk cinta kasih. Nah, mungkin Ibu Bapak masih asing nih mendengarkan 528 cinta kasih. Kenapa? Karena mungkin di tradisi-tradisi meditasi luar negeri, internasional seperti Myanmar, ini sering dijelaskan, tapi di Indonesia, secara lokal, secara kita ini jarang ada yang menjelaskan 528 bentuk cinta kasih. Ya, praktek cinta kasih yang disampaikan biasanya seperti yang tadi saja. Kepada diri sendiri, kepada orang yang dicintai, kepada orang yang netral, dan kepada musuh kita. Tetapi yang harus Ibu Bapak ketahui, batin kita ini bisa ditingkatkan sampai 528 bentuk memancarkan cinta kasih kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya Samanera? Dengan mengembangkan 528 bentuk meta atau cinta kasih ini, dalam mengembangkannya, batin kita ini memancarkannya dengan melatih berbagai cara ini, Bu Bapak. 3 tahap ini. Yang pertama adalah kepada yang tidak tertentu dalam 5 cara. Ingat ya, dalam 5 cara. Yang kedua, yang tertentu dalam 7 cara. Jadi ada 5, ada 7, dan yang terakhir adalah pemancaran menurut arahnya dalam 10 cara. Nah, dalam kitab dalam Metakatha Yuganada Wago seperti itu, dalam kitab Patisambhida Maggapali, di PTS, di jilid kedua, halaman 130, dikatakan, Pancaha karehi ano diso parana meta ceto imuti.
Sataha karehi odiso parana meta ceto wimuti, dasaha karehi disa parana meta ceto wimuti. Nah, ini yang pertama adalah pancaha karahi anodiso, yang tidak tertentu, anodiso. Ya. Yang kedua adalah yang tertentu dalam 7 cara, sataha karehi odiso. Yang ketiga adalah menurut arahnya dalam 10 cara. Maka dasaha karehi disa parana. Ya, disa ini adalah arah seperti itu. Nah, maka kita harus pelajari lebih lanjut Ibu Bapak. Nah, dari 4 cara yang tadi ini harus kita pegang nih secara kuat nih, supaya dalam batin kita hafal secara mati seperti itu di luar kepala. Ya, awera hontu, abhiapaja hontu, aniga hontu, sukyatanang pariharantu. Kalau yang tadi kenapa hotu? Ya, kenapa hotu? Karena ini dikembangkan kepada satu orang individu. Ya, individu maka dikembangkan sebagai hotu. Maka awero hotu, bukan awero hontu, ya. Nah, kepada diri sendiri awero homi, ya. Maka kalau kepada orang yang lebih banyak, masif seperti itu, maka kita menggunakan awera hontu. Nah, bagaimana cara 4 ini kita kembangkan menjadi 528? Nah, kita kembangkan subjek meditasi kita itu menjadi apa? Menjadi 5 cara yang pertama yang tidak menentu. Ya, yang tidak tertentu ini dalam 5 cara ini adalah menyangkut kepada apa? Kepada 5 hal ini, Ibu Bapak. Nah, setelah kita menyampaikan kepada diri sendiri, kita kembangkan tuh. 4 ini dipenuhi, terus diulang-ulang terus. Kemudian beralih kepada sabepana, kepada semua makhluk yang bernapas. 4 ini diulang lagi, sampai kita bisa merasakan yang namanya cinta kasih kita sudah cukup, baru kita beralih ke yang ketiga. Sabe buta, ya, semua makhluk dengan tubuh yang nyata, yang benar-benar terlihat sama kita seperti itu, yang tampak seperti itu. Ya, ya. Kemudian yang keempat kita kembangkan juga setelah itu kepada semua orang, kepada semua manusia. Pugala ini manusia individu. Ya, khusus ini individu. Kalau sata ini semua makhluk di 31 alam kehidupan. Ya, kenapa ada sabepana makhluk yang bernapas? Karena ada makhluk benda hidup seperti itu, yang mana dia hanya memiliki unsur daripada rupa. Dia tapi tidak memiliki batin seperti itu. Jadi dia dikatakan sebagai makhluk yang bernapas. Tetapi apa? Dia juga dikatakan sebagai benda yang hidup. Nah, kalau di dalam umumnya kan benda mati ya. Nah, maka ada juga benda hidup dalam Buddhis. Itu pohon dan sebagainya. Maka kenapa Sang Buddha itu menghormat ya kepada pohon? Karena pohon juga dikatakan sebagai apa? Benda yang bernafas, benda yang hidup seperti itu. Nah, yang kelima, Ibu Bapak setelah memacarkan kepada semua orang, kepada Ibu Bapak memacarkan lagi kepada Atabawa Paria Pana. Mereka yang mempunyai kepribadian, yang mempunyai personality, ataupun identitas sebagai manusia dan sebagainya, sebagai laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya. Nah, ketika kita pancarkan kepada semua ini secara berulang-ulang empat cara ini, maka ini akan membimbing kita untuk memiliki pengembangan meta yang lebih bervariasi. Ya, nanti kita ada hitung-hitungannya, tenang aja. Nah, ini 5 yang pertama yang tidak tertentu ya, yang dikatakan sebagai pancaha karehi anudiso parana meta ceto wimuti. Nah, bagaimana dengan yang ketujuh Samanera? Yang ketujuh ini secara spesifik Ibu Bapak. Maka dikatakan yang tertentu. Secara spesifik 4 cara ini diulang-ulang kepada siapa? Sabha itiyo, yaitu semua wanita, semua pria, semua orang suci, semua orang-orang yang belum mencapai kesucian, sabe anaria, sabe dewa, semua dewata atau para dewa, kemudian sabe manusia, semua manusia, dan yang terakhir adalah sabe winipatika, mereka yang terakhir di alam 4 yang rendah seperti itu. Maka ini harus dikembangkan secara bertahap dengan 4 cara ini. Nah, Ibu Bapak, kita harus paham ya kenapa kenapa dibagi-bagi ke dalam tahapan-tahapan seperti ini. Karena yang dikatakan sebagai pengembangan meta, kita harus menghancurkan terlebih dulu tuh yang namanya sima sambeda, menghancurkan terlebih dulu batasan-batasan antara individu kita dengan individu yang lain. Supaya apa? Supaya kita melihat antara individu yang satu dengan yang lainnya itu sama, tidak ada hak pembedaan satupun. Ya, antara anak kita dengan yang lain itu kita lihat secara sama. Bukan berarti karena anak, karena saudara itu lebih disayangi dibandingkan orang lain.
Nah, kita harus menghancurkan batasan-batasan itu terlebih dulu, sehingga kita bisa netral dan bisa menyampaikan cinta kasih kita, memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa batasan. Ya, bagaimana caranya itu yang tahap pertama tadi, Ibu Bapak. Ya, dengan tahap ini, Ibu Bapak melihat Atta, diri sendiri, melihat Pia, orang yang dicintai, orang yang netral, musuh. Ini untuk menghancurkan yang namanya sima sambeda, untuk menghancurkan batasan-batasan antara orang yang dicintai dengan orang yang dibenci. Nah, ini menjadi semuanya menjadi sama seperti itu terlihatnya. Nah, maka Ibu Bapak akan memancarkan cinta kasih seperti ini nantinya dalam batin Ibu Bapak. Sebagaimana saya ingin bahagia, semoga semua makhluk yang saya cintai, yang netral, yang saya benci, itu bahagia. Jadi Ibu Bapak punya persepsi seperti itu. Sebagaimana diri saya bahagia, ingin bahagia, nah semua makhluk juga harus seperti itu. Nah, itu adalah untuk menghancurkan batasan yang dikatakan sebagai sima sambeda. Ya, maka kita sudah mendapatkan Ibu Bapak 5 yang tidak tertentu dan yang kita maka yang secara selanjutnya berkaitan dengan yang 5 dan 7 ini dan yang tanpa 5 dan 7 ini kita kembangkan lagi nih Bu Bapak. Dengan apa? Dengan berdasarkan arahnya. 10 yang dikatakan sebagai dasa karehi disa parana. Disa ini arahnya. Kita kembangkan berdasarkan arahnya. Ya, dalam 10 cara ini. Ya, jadi makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai sabesata, semua makhluk yang ada di mana? Yang ada di arah timur, ini semoga terbebas dari kebencian. Ya. Nah, kemudian balik lagi, sudah itu sampai yang keempat ini selesai, balik lagi nih Bu Bapak. Semoga semua makhluk ini yang berada di arah barat ini menjadi bahagia. Terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan batin dan jasmani, baik-baik saja dan bahagia. Nah, semoga semua makhluk itu yang ada di utara ini menjadi 4 ini. Yang ada di selatan seperti ini. Dan sudah selesai sampai 10, maka Ibu Bapak mengembangkan lagi setelah yang sabe sata kepada sabe pana. Setelah sabe pana 10 arah itu selesai, dalam 4 cara ini kepada 10 arah tadi. Dan sabe pugala, kemudian sabe atabawa pariyapana, dalam 10 arah tadi. Ya. Seterusnya, selanjutnya adalah yang 7 ini. Maka kalau di total, ada 5 dan juga ada 7, Ibu Bapak. Kalau total ada 12. Ya. Ada 12 yang dikatakan sebagai cara. Nah, 12 cara ini kita kembangkan dengan 4 aspek ini, maka kita kembangkan kepada 10 arah ini masing-masing, Ibu Bapak. Maka kalau kita kalikan semuanya secara bertahap, secara satu persatu, kita kalikan, maka kita akan mendapatkan tuh 4 cara ini yang kita kembangkan. Ini akan kita dapatkan sebanyak 528. Bagaimana itu? Ada 12 jenis makhluk, ya kan? 12 jenis makhluk tadi, yang 5 dan juga ada yang 7. Ya, ini terbalik nih. Yang tidak tertentu dalam 5 cara dan yang tertentu dalam 7 cara maksudnya. Ini ada 12, kemudian kita kalikan 4 cara ini Bu Bapak. Semoga terbebas dari kebencian, awera hontu, abiyapaja hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu. Maka ini adalah 4 caranya. Nah, ketika 12 yang dikatakan sebagai yang dipancarkan tanpa arah ini, 12 jenis makhluk kepada 4 cara, maka dia menjadi 48 cara, Ibu Bapak. Ya, ini yang tanpa arah nih. Nah, kemudian kita kembangkan kepada 10 arah, maka yang 48 ini, yang 12 jenis makhluk dengan 4 cara, kemudian dipancarkan kepada 10 arah ini, maka dia akan berubah menjadi 480. Nah, 480 ditambah dengan 48, maka pengembangan cinta kasih kita ini bisa berubah menjadi 528 bentuk. Ya. Jadi di dalam kitab Patisambhida Magga Pali, ini secara jelas kita mengetahui pengembangan cinta kasih kita ini ada 3 cara. Yaitu apa? Dengan tanpa arah, kemudian dengan yang tidak tertentu dalam 5 cara, kemudian dengan yang tertentu dalam 7 cara. Ya. Maka kalau di total nanti akan mendapatkan 528. Ya. Nah, kalau yang tanpa arah tadi kan totalnya 48, ya kan? Totalnya 48. Nah, kalau yang 12 jenis makhluk ini masing-masing disampaikan kepada 10 arah, maka dia mendapatkan berapa? Mendapatkan masing-masing 40.
40 untuk setiap makhluknya. Ya kan? Untuk setiap makhluk 40 dikali 12, maka dia mendapatkan 480. 480 ini dikalikan dengan 48, maka dia akan menjadi 528. Ya. Maka yang aspeknya ini, Bapak harus ingat secara mati seperti itu. Ya. Nah, dengan arahnya juga ini adalah 10 arah, timur, barat, utara, selatan, laut, barat daya, kemudian ada arah atas, arah bawah dan atas seperti itu. Jadi 8 secara vertikal, secara horizontal, dan yang dikatakan sebagai vertikal atas dan bawah. Ya. Jadi kita memancarkan cinta kasih kepada seluruh daripada arah mata angin seperti itu. Sehingga semua makhluk tidak ada batasan, tidak ada cakupan yang kecuali seperti itu, maka dia akan mendapatkan pancaran cinta kasih kita dengan secara bertahap ini. Ya. Jadi pertama dipancarkan secara tanpa arah dalam 12 jenis makhluk ini. Masing-masing ini disampaikan dengan masing-masing arahnya. Ya, makhluk Sabesata, Awirahontu yang di arah timur, ya kan? Semua makhluk yang ada di arah barat, semoga 4 ini, ya kan? Nanti terus secara bertahap, masing-masing dari mereka akan mampu membimbing kita untuk mencapai namanya jana ketiga. Dan di sana dikatakan kalau dia tidak sampai kepada tingkat kesucian arahat, maka dia akan ya. Jadi apa yang Sang Buddha ajarkan ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh petapa-petapa zaman dulu, Ibu Bapak. Ya. Maka kalau kita melihat pemancaran meta yang kita sampaikan atau kita pancarkan selama ini masih terbatas sekali. Sementara apa yang Sang Buddha ajarkan di dalam kitab-kitab komentar sudah dirangkumkan, ini ada 528 bentuk. Maka Ibu Bapak dalam pengembangan meta mungkin dalam waktu 1 jam, itu harus berulang-ulang seperti itu. Ya mungkin dengan 528 cara ini bisa dilakukan dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Ya. Nah, orang yang mencapai jana itu biasanya 1 jam, 2 jam seperti itu, dia bisa bertahan duduk seperti itu. Nah, maka orang-orang yang mengembangkan meta ini sangat berpotensi sekali kalau dia memancarkannya secara benar, secara tepat, dia akan berpotensi sekali untuk mencapai tingkat-tingkatan jana ataupun tingkat kesucian anagami. Ya. Tapi ingat, yang dikatakan sebagai batasannya tadi, Ibu Bapak sebelum mempraktekkan meta ini harus terlatih terlebih dulu dalam konsentrasi. Kalau Ibu Bapak konsentrasinya masih kabur-kaburan, pergi sana sini, ini akan sangat sulit bagi Ibu Bapak. Tidak mudah. Tidak mudah bagi Ibu Bapak untuk memancarkan meta dengan benar. Artinya pikirannya mudah mengembara. Memang bukan berkaitan dengan kebencian, tapi berkaitan dengan nafsu keserakahan. Maka nafsu keserakahan ini, Pancaniwarana dan teman-temannya ini, kita tekan terlebih dulu. Ya, dengan apa? Dengan memiliki konsentrasi melalui nafas kita. Masuk, keluar, masuk, keluar. Sudah tenang, sudah damai, batin sudah oke, sudah bahagia, baru kita pancarkan meta cinta kasih. Secara bertahap dari yang awal sampai yang terakhir. Sampai kita mendapatkan meta ini sebanyak 528 cara. Ya. Nah, itulah yang Ibu Bapak perlu pahami bahwasanya meta yang kita ketahui selama ini inilah belum sepenuhnya kita sebelum sepenuhnya kita praktekkan secara benar ya. Maka Ibu Bapak dengan mendengarkan uraian ini, semoga Ibu Bapak bisa memahami ini. Semoga Ibu Bapak bisa punya arah nih. Bagaimana praktek meta secara benar. Ya, apakah ini ada di Tipitaka Samanyana? Ada, gak usah takut Ibu Bapak. Di dalam Tewija Sutta salah satunya, dari kitab Digha Nikaya yang merupakan sutta terakhir dari jilid pertama, sutta ke-13, Ibu Bapak diketemukan bahwasanya ada kalimat seperti ini. So meta sahagatena citasa ekang disang paritwa wiharati. Tata adutiyang, tata tatiyang, tata catutang, iti udhang ado tiriyang sabadi sabatataya, sabawantang lokang meta sahagatena citasa wipulena mahagatena apamanena awerena abya pajena paritwa wiharati. Ya kan? Dengan pikiran dipenuhi dengan cinta kasih, ia berdiam dengan meliputi satu arah. Arah kedua, ketiga, keempat. Demikianlah ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia, atas, bawah, dan sekeliling ke segala penjuru, selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, berlimpah tanpa rintangan, tanpa kebencian, atau tanpa permusuhan. Nah, maka dengan
uraian meta seperti ini akan membantu kita untuk mengembangkan meta secara benar, Ibu Bapak. Ya kan? Makhluk aja, ya. Jadi ini ada variasinya, Ibu Bapak ada variasinya. Bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang itu aja, kepada semua makhluk, bukan seperti itu. Dalam meta kata juga nada bahas seperti itu, ya. Nah, maka Ibu Bapak, saran saya adalah Ibu Bapak mengingat 4 hal ini sehingga Ibu Bapak bisa seperti apa ya? Seperti sudah dalam memori yang sangat kuat seperti atau tidak bisa mengingat bahasa Palinya, bisa mengingat bahasa Indonesianya. Maka para Samanera dan para Atasilani ya, di mana di Damadipa Arama ketika setelah chanting pagi selesai, itu sebelum apa namanya sebelum pergi meninggalkan wihara ada masalah, itu mereka sepatutnya itu memancarkan meta chanting. Ya, meta chanting bukunya yang apa namanya dari terbitan Damadipa Arama tuh ada tuh ya, yang covernya warna putih dan warna biru. Nah, tetapi juga ada yang lebih bagus lagi, yang 3 bahasa, itu yang diterjemahkan oleh Bante Wisudacara. Beliau menerjemahkan dalam bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, dan Pali, 4 bahasa. Nah, itu adalah salah satu hal yang bagus. Kita baca bahasa Palinya atau Indonesianya terlebih dulu, sampai kita fasih hafal, baru kita secara berdasarkan dengan pikiran kita sendiri. Ya, di dalam pengantar atau prolog daripada bukunya Bante Wisudacara dipancarkan secara verbal dan juga secara radiasi pikiran. Ya, jadi ibu bapak yang belum bisa memancarkan meta, belum bisa mengingat semuanya, ibu bapak bisa lihat tuh di dalam parita meta chanting ya, seperti ko Anton lihat sekarang, itu bisa dibaca satu persatu. Ya, dibaca pertama ahang awerohomi, avya pajohomi, anigohomi terus sampai yang terakhir, sampai yang selesai yang terakhir sehingga ibu bapak akan mendapatkan 528 cara. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ibu bapak bisa memahami dan semoga ibu bapak punya pertanyaan yang banyak saya tunggu ya, sehingga nanti saya bisa bantu klarifikasi kalau ada yang belum jelas dan ibu bapak semoga bisa mempraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Suki Hontu, Namo Buddhaya.